Merasa terancam seusai laga melawan Persib Bandung di GBLA, pelatih Ratchaburi mengatakan supporter Indonesia itu sekarang lebih brutal dibanding 1997. Persib memang menang 1-0 atas Ratchaburi di leg kedua 16 besar AFC Champions League 2 di GBLA. Secara skor menang, tapi secara hasil tetap gagal lolos. Beban 0-3 dari leg pertama di Thailand terlalu berat untuk dikejar. Sejak awal laga, Persib langsung tancap gas, stadion penuh, Bobotoh datang dengan harapan besar. Satu gol cepat sempat terjadi, tapi dianulir karena offside. Tekanan terus mengalir, Ratchaburi ditekan habis-habisan. Andrew Chung menghidupkan asa setelah dia mencetak gol. Tapi Persib butuh 3 gol, waktu terus berjalan. Situasi makin sulit ketika William Barros dapat kartu merah di babak kedua. Tanpa pikir panjang, wasit langsung mengeluarkan kartu merah setelah tackle kerasnya itu. Mau tak mau, Persib harus bermain dengan 10 orang di momen yang paling krusial. Dengan sisa jumlah pemain yang ada, Persib terus menggempur pertahanan Ratchaburi, berharap agregat bisa diperkecil. Hingga peluit panjang dibunyikan, Persib tidak mampu menambah gol, sehingga ia menang, tapi secara agregat kalah 3-1 dari Ratchaburi. Melihat tim kesayangannya tak mampu lolos ke fase berikutnya, ratusan Bobotoh murka. Mereka masuk ke dalam lapangan seusai laga, mencoba mengejar wasit yang dianggap tidak adil memimpin pertandingan malam itu. Melihat situasi yang tidak terkendali, maka pelatih, pemain, serta ofisial Ratchaburi masuk ke dalam stadion untuk menyelamatkan diri. Dalam sesi wawancara seusai laga, pelatih Ratchaburi, Urawut Simaka menyampaikan bahwa kejadian itu lebih mencekam dan brutal daripada final SEA Games 1997 silam saat Thailand mengalahkan Indonesia melalui adu penalti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ia menyebut ini berbeda dengan situasi di negaranya. Menurutnya, supporter Indonesia terlalu bersemangat dan mudah terbakar emosi. Karena situasi masih mencekam, pada jam 10 malam rombongan Ratchaburi bergerak ke Jakarta dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam regulasi kompetisi Asia, invasi supporter ke lapangan bisa berujung denda besar, angkanya bisa puluhan ribu dolar, bahkan lebih, belum lagi kemungkinan laga tanpa penonton. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak pun tak mampu menyembunyikan kekecewaan dan kekesalannya atas insiden ini. Bahkan di tengah situasi yang panas itu, terlihat beberapa pemain Persib Bandung sempat bersitegang dengan oknum supporter sendiri. Gambaran yang seharusnya tidak pernah terlihat di level profesional. Sikap seperti ini jelas merugikan tim. Ketika hasil tak sesuai harapan, yang jadi sasaran justru aparat dan ofisial pertandingan. Atmosfer seperti Liga Tarkam terbawa ke panggung yang seharusnya jauh lebih tertib dan berkelas. Kalau pola ini terus berulang, jangan heran kalau sepak bola Indonesia sulit berkembang, bahkan untuk sekedar bersaing di level ASEAN. Bandingkan dengan wakil Thailand dan Malaysia, klub-klub mereka bisa tampil lebih stabil di kompetisi Asia yang levelnya lebih tinggi. Bukan hanya karena kualitas tim, tapi juga karena ekosistemnya lebih terjaga. Dalam kasus ini, kerugian jelas mengarah ke Persib. Sanksi dari AFC bukan hal yang mustahil bakal dijatuhkan ke Persib. Sebuah momen yang sangat disesalkan, karena yang tercoreng bukan hanya nama klub, tapi juga wajah sepak bola Indonesia di mata Asia. Persib Bandung melangkah ke babak 16 besar dengan performa yang benar-benar impresif. Mereka finish sebagai pemuncak klasemen grup, bersaing ketat dengan wakil dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Di fase grup, Persib tampil disiplin, efektif, dan menunjukkan bahwa klub Indonesia sebenarnya mampu bersaing secara taktis maupun mental di level Asia. Bahkan, berkat kiprah mereka di AFC Champions League 2, koefisien kompetisi Indonesia ikut terdongkrak. Peringkat Liga Indonesia di Asia naik dari posisi 25 ke 18. Lonjakan ini tentu bukan kerja satu klub saja, tapi kontribusi Persib bersama Dewa United FC memberi dampak nyata terhadap posisi Indonesia dalam perhitungan ranking Asia. Itulah kenapa insiden yang terjadi kemudian terasa begitu disayangkan. Di saat performa tim sedang membangun citra positif di Asia, momentum itu justru tercoreng oleh situasi di luar lapangan. Fondasi liga kita memang belum sepenuhnya stabil, sistem sudah berjalan, kualitas pemain meningkat, infrastruktur mulai dibenahi, tapi kedewasaan ekosistemnya belum benar-benar matang. Edukasi supporter juga masih jadi pekerjaan rumah besar. Dukungan itu seharusnya jadi energi, bukan tekanan.
Ketika emosi lebih dominan daripada akal sehat, yang dirugikan bukan cuma klub, tapi cita sepak bola kita secara keseluruhan. Kalau pola seperti ini terus berjalan, dampaknya bisa panjang. Sanksi pengurangan poin, larangan tampil di kompetisi Asia, semuanya bisa menghambat progres yang sedang berjalan. Prestasi yang seharusnya bernaik perlahan justru bisa terhenti di tengah jalan. Sepak bola hari ini hidup di dunia yang lebih profesional, bukan lagi atmosfer Liga Tarkam. Semua elemen harus berjalan terstruktur, manajemen yang rapi, pemain yang disiplin, perangkat pertandingan yang dihormati, hingga supporter yang di pinggir lapangan yang harus ikut menjaga situasi tetap kondusif. Karena fanatik itu wajar, tapi fanatik yang membabi buta tanpa kontrol justru bisa jadi bumerang. Dukungan yang benar adalah yang mengangkat mental tim saat jatuh, bukan yang memperkeruh keadaan ketika hasil tak sesuai harapan. Kalau ingin benar-benar naik kelas, perubahan itu bukan cuma di taktik dan transfer pemain, tapi cara kita memandang sepak bola itu sendiri.